Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita dapat materi menarik nih soal analisis teknis sistem energi. Nah, hari ini kita coba bedah bareng ya. Kita pengen tahu gimana sih sebetulnya komponen-komponen ini semua mulai dari pembangkit sampai cara kita pakai listrik bisa kerja bareng gitu. Ya, ibaratnya kita mau ngintip isi kap mesinnya, sistem energi zaman sekarang lah. Mau lihat gimana pasokan sama permintaan listrik itu dibikin seimbang terus, tiap jam, tiap menit. Apalagi kan sekarang banyak banget sumber energi baru kayak matahari, angin, terus ada mobil listrik juga. Oke deh, kita bongkar yuk. Persis. Dan analisis teknis ini penting banget loh sebetulnya. Ini jadi kayak fondasi buat ngerancang sistem energi yang nggak cuma jalan, tapi juga efisien dan andal. Tujuannya apa? Ya biar nggak ada energi kebuang sia-sia. Misalnya listrik yang udah diproduksi tapi ternyata nggak kepake atau nggak bisa diekspor. Itu ada istilahnya CIEP. Intinya sih, ini soal koordinasi yang canggih lah. Jadi tantangan utamanya itu ya gimana caranya nyamain total listrik yang dihasilkan dari macam-macam sumber kan ya. Ada CHP, hidro, nuklir, surya, angin. Itu semua harus pas sama total yang kita butuhin di waktu yang sama persis. Buat rumah, industri, wah semuanya. Bener sekali. Itu tantangan intinya. Nah, kalau misalnya pasokan dari sumber utama ini lagi kurang, atau mungkin perlu dijaga kestabilannya, ada yang namanya condensing power. Semacam pembangkit cadangan lah, atau IPP gitu, yang siap nambal kekurangan. Terus ada juga impor-ekspor listrik antar wilayah. Oh, oke. Tapi, nah ini dia, kalau produksinya malah kebanyakan. Sampai lebih dari yang dibutuhin dan nggak bisa diekspor juga. Nah, itu problem CEEP tadi. Listriknya jadi, ya, mubazir gitu. Oke. Nah, ini nih bagian yang bikin penasaran banget. Gimana caranya sistem ini bisa, katakanlah, jinakin sumber energi yang kadang ada, kadang nggak, kayak angin atau matahari. Sementara kebutuhan kita kan juga naik turun ya. Kuncinya di mana nih? Kuncinya itu fleksibilitas. Nah, di materi yang Anda bagi itu ada konsep penting namanya permintaan fleksibel. Permintaan fleksibel. Gimana tuh? Jadi artinya waktu kapan sebagian konsumen pakai listrik itu bisa digeser-geser. Contoh paling gampang ya ngecas mobil listrik atau BEV itu. Bisa diatur pas malam aja gitu, pas beban lagi rendah. Oh iya. Atau mungkin pabrik. Mereka bisa atur jadwal operasi mesin-mesin beratnya. Nah, tindakan kayak gini bisa bantu nyerap listrik kalau lagi berlebih, atau sebaliknya, ngurangin beban pas jam puncak. Fleksibilitasnya ini ada yang buat jangka pendek, harian, ada juga yang lebih panjang, mingguan atau bulanan. Kebayang sih. Mirip kayak kita di rumah atur jadwal nyuci atau pakai setrikaan gitu ya. Biar nggak barengan pas semua orang lagi pakai listrik. Biar lebih rata gitu ya denyut pemakaian listriknya. Betul, analoginya pas itu. Nah, selain ngatur dari sisi permintaan, ada alat bantu lain yang penting banget. Penyimpanan energi. Penyimpanan energi. Oke. Iya, di materi Anda disebut beberapa jenis nih. Ada penyimpanan panas, ini misalnya buat nyimpan panas dari CHP atau matahari, nanti dipakainya pas butuh pemanas ruangan atau air panas. Terus ada penyimpanan hidro. Ya ini lewat waduk PLTA itu. Kan debit airnya bisa diatur tuh. Malah ada yang canggih, bisa mompa air balik ke atas kalau listrik lagi murah. Atau berlebih. Namanya pump storage. Wah, oke. Ada juga penyimpanan listrik langsung, pakai baterai skala gede atau teknologi kayak CSS gitu. Ini gunanya buat nyimpen listrik pas lagi surplus, biar nggak jadi cep, terus dikeluarin lagi pas dibutuhin. Baterai raksasa gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Terakhir, ada penyimpanan hidrogen. Ini pakai listrik berlebih buat bikin hidrogen pakai alat namanya electrolyzer. Nanti hidrogennya bisa dipakai lagi jadi energi. Yang menarik itu keragamannya. Punya banyak pilihan penyimpanan bikin kita lebih leluasa menyeimbangkan pasokan, apalagi dari energi terbarukan. Oke, jadi banyak banget ya komponennya. Terus sistemnya tahu dari mana yang harus jalan duluan. Kayaknya ada urutannya gitu ya, prioritasnya. Pasti ada. Contohnya, di materi itu dijelasin soal prioritas produksi panas. Jadi, sumber panas yang katakanlah gratis atau murah, kayak panas matahari atau sisa panas dari industri, itu dipakai duluan. Baru kalau kurang, nyalain CHP atau boiler. Jadi lebih hemat kan?
Iya, iya, masuk akal. Manfaatin yang udah ada dulu ya. Betul. Nah, ngomongin koordinasi nih, ada satu lagi yang, wah ini potensinya gede banget. Vehicle to Grid, sering disingkat V2G. V2G, mobil ke jaringan. Maksudnya? Iya, jadi mobil listrik itu nggak cuma nyedot listrik dari jaringan buat ngecas, tapi baterainya itu bisa juga ngasih listrik balik ke jaringan pas lagi dibutuhin banget. Serius? Mobil bisa jadi kayak pembangkit mini gitu? Semacam itu, bisa bantu stabilkan jaringan, mungkin gantiin pembangkit fosil sebentar, atau pas lagi banyak banget listrik dari matahari atau angin, mobil-mobil ini bisa disuruh ngecas bareng-bareng buat nyerap kelebihannya. Analisisnya itu sampai ngitungin kapan mobilnya dipakai, berapa banyak yang lagi nyolok, kondisi jaringannya gimana. Ini benar-benar bisa ngubah cara kita lihat mobil listrik loh. Konsumen jadi proaktif bantu sistem. Wah, keren banget ini. Satu lagi yang fleksibel banget itu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kan produksinya gampang dinaik turunin ya, tinggal atur bukaan air di waduknya. Ini bisa dipakai buat ngimbangin sumber lain atau ngerem produksi kalau ada potensi CAPE. Tentunya tetap lihat batas kapasitas waduk sama turbinnya ya. Oke, oke. Jadi kalau kita rangkum nih buat pendengar kita ya, intinya sistem energi modern ini, apalagi yang udah banyak pakai energi terbarukan, itu butuh banget semacam orkestrasi yang canggih gitu ya. Butuh kelenturan dari banyak sisi, dari kita sebagai konsumen yang bisa atur waktu pakai, dari berbagai jenis penyimpanan tadi, sampai cara pembangkitnya dioperasikan dengan pintar. Tepat sekali. Ini bukan lagi sekedar pencet tombol on-off buat pembangkit. Udah jauh lebih kompleks. Ini benar-benar soal menjaga keseimbangan yang rumit, efisiensi, dan keandalan pasokan listrik detik per detik. Kompleks tapi ya, sangat menarik untuk dipelajari. Menarik banget ya pembahasannya ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau sumber energi yang naik turun kayak surya dan angin ini makin banyak, terus kebutuhan baru kayak mobil listrik juga terus nambah, seberapa pinter lagi sih jaringan listrik kita ini perlu berkembang? Dan kira-kira nih dari mana lagi ya sumber-sumber fleksibilitas tambahan itu bakal datang di masa depan? Coba Anda pikirkan.